Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di hati Tuhan selalu ada kerinduan untuk pendamaian, karena memang pada dasarnya Allah yang kita sembah adalah Allah pendamaian. Dia Allah yang rindu mengadakan pendamaian. Untuk itulah Dia tinggalkan sorga. Tugas utamanya Kristus memperdamaikan kita manusia dengan Allah, sehingga kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Nah, pertanyaannya, kenapa di hati Tuhan selalu ada kerinduan untuk pendamaian? Saya pelajari ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, karena pendamaian membebaskan kita dari kutuk. Tahukah saudara bahwa kutuk pada dasarnya menghancurkan manusia, kutuk pada dasarnya menyengsarakan hidup manusia, dan kutuk pada dasarnya merusak kehidupan manusia itu sendiri. Itu sebabnya Allah mau mengadakan pendamaian, sehingga manusia dalam dosanya tetap dapat merdeka dan bebas dari kutuk, karena darah Kristus telah mengadakan pendamaian bagi manusia, sehingga segala kutuk ditanggung Kristus di kayu salib, dan karena anugerahnya kita dapat hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Itu sebabnya di hati Tuhan selalu ada pendamaian. Yang pertama, sehingga manusia terbebas dari ikatan kutuk. Yang kedua, kenapa di hati Tuhan selalu ada pendamaian? Untuk dapat mengundang hadirat Tuhan. Karena selalu saya katakan bahwa di mana ada damai, di situ hadirat Tuhan akan bertahta. Tetapi sebaliknya, di mana ada keributan, di mana ada kebencian, di mana kekecewaan, yang adanya serangan-serangan setan dan kegelapan. Karena itu sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Allah kita adalah Allah pendamaian. Dia mau mendamaikan kita supaya kita dapat bebas dari kutuk. Yang kedua, Dia mendamaikan kita supaya senantiasa kita dapat hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan ini yang dapat merubah sifat orang. Hadirat Tuhan ini yang dapat memberikan kelembutan hati dalam diri seseorang. Dan hadirat Tuhan ini yang selalu akan memberikan sukacita, semangat, dan kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan ini dan mengerjakan serta melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah yang tertinggi. Dan yang ketiga saya pelajari, karena pendamaian memberikan kehidupan yang berarti. Persoalan dunia ini, ada banyak orang hidup dan asal hidup. Ada banyak orang hidup yang penting bertanya, apa yang saya bisa dapatkan dalam kehidupan ini? Jarang sekali orang yang berkata, Tuhan, saya sudah hidup, bagaimana dengan kehidupan saya dapat menghidupkan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sudah jelas berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berarti hidup Kristen bukan hanya hidup yang dapat menerima kasih, menerima anugerah, menerima kuasa, menerima karunia, menerima mujizat dari Tuhan, tetapi bagaimana setelah kita terima semuanya itu, kita menjadikan kehidupan kita berarti buat orang lain, sehingga orang susah dapat tertolong, orang yang menderita dapat kelegaan, orang yang terikat dapat kelepasan, orang yang tersesat mendapatkan jalan kebenaran. Haleluya. Allah mau kita berdamai, karena pendamaian membebaskan kita dari kutuk, karena pendamaian mengundang hadirat Tuhan, karena pendamaian memberikan kehidupan yang berarti. Dan yang keempat saya pelajari, kenapa Allah kita adalah Allah pendamaian, karena pendamaian itu sendiri mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanpa kita diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan sesama, diperdamaikan dengan diri kita, maka kita kehilangan damai sejahtera dan
dan sukacita. Tetapi waktu Allah sendiri dengan kasih karunia-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan salib, dengan darah tertumpah di kayu salib mendamaikan kita, maka damai sejahtera sorgawi, sukacita sorgawi akan berkelimpahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang pendamaian dan penanggung. Wah, luar biasa. Kristus menempatkan dirinya pada dua titik penting ini sebagai pendamaian, dan dia menanggung dosa kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang pendamaian dan penanggung, kita mau sama-sama belajar dari Imamat pasalnya yang ke-16, Imamat pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-11, Imamat pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-11, terus akan kita kupas sampai ayatnya yang ke-21. Imamat 16 ayat 11 sampai 21, demikian firman Tuhan. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkan dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lihat, ada jelas di sana dikatakan pendamaian ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian. Perhatikan baik ayat yang 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikian harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Ayat 18. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskan dari segala kenajisan orang Israel. Ayat 20, perhatikan baik. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pendamaian ini harus ditanggungkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mengadakan pendamaian. Siapa yang menanggungkannya? Kristus menanggungkannya di atas kayu salib buat kita. Nah, berarti dari sini jelas untuk mendatangkan pendamaian harus ada yang mau menanggungnya, karena pada dasarnya dosa tidak dapat dibereskan tanpa dibayar. Agama mengakui adanya sesajen-sesajen untuk membayar semuanya itu. Bahkan ada persembahan-persembahan binatang dan darahnya untuk membayar itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus sebagai anak domba Allah yang tak bercelah, dia menanggung, membereskan semuanya itu buat kita. Supaya apa? Yang pertama jelas, supaya kita hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah terbit. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, aku hidup, tapi
bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti dia menanggung buat kita, dia mengadakan pendamaian sehingga kita hidup baru. Jangan pernah lagi berkata saya orang berdosa, saya masih hidup di dunia, saya adalah orang yang dikuasai oleh daging. Dulunya begitu, tetapi sekarang dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang kedua, supaya kita dapat menjadi warga kerajaan Allah. Bahwa menjadi Kristen bukan sekedar memiliki sebuah KTP yang beragama Kristen, tetapi ketika kita menjadi Kristen, kita siap menjadi warga kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, Kristus menanggung dosa kita supaya kita dapat senantiasa menjadi terang Kristus, sehingga di tengah dunia yang semakin gelap ini kemuliaan Kristus dapat nampak lewat keseharian kita. Haleluya. Lalu yang keempat, supaya apa? Dia menanggung dosa kita supaya kita dapat memenangkan jiwa-jiwa di tengah kekurangan dan kelemahan kita. Kristus menyebut kita sebagai kawan sekerja Allah. Apa tugas utama? Menangkan jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita fokus pada misi kerajaan sorga, karena fokus sorga adalah jiwa. Bagaimana jiwa diselamatkan, bagaimana jiwa dipulihkan, bagaimana jiwa menerima anugerah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu jiwa kita dipulihkan, maka hal-hal yang baik akan terjadi, karena kita juga akan menangkan jiwa baik kemuliaan Tuhan. Berarti Kristus menanggung dosa kita yang pertama supaya kita hidup baru. Yang kedua, supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Yang ketiga, supaya kita jadi terangnya Kristus. Yang keempat, supaya kita menangkan jiwa. Dan akhirnya yang kelima, supaya setiap kita berjalan sebagai prajurit-prajurit Kristus yang mengerti betul bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena kita mengenakan selengkap senjata Allah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena butuh anugerah Tuhan, butuh kuasa Tuhan. Bahkan kami butuh supaya kami senantiasa diperdamaikan, karena kami menyadari Kristus telah menanggung segalanya buat kami, sehingga kami hidup di dalam anugerah yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.